kita lagi memperingati tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, sosok Nabi yang menjadi sumber hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kita adain acara Maulidun Nabi. Orang banyak bertanya, Ustadz, kenapa sih ngadain Maulid Nabi? Bapak Ibu, simple jawabannya. Di dalam Maulid Nabi ada 3 kebaikan. Yang pertama adalah hubbul ilmu, mencintai majelis-majelis ilmu. Makanya Masya Allah, teman-teman yang berbahagia, jadi polisi itu apa yang kurang? Harta sudah lengkap. Bahkan saya dengar kabar terbaru, katanya polisi itu paling rendah gajinya 45 juta Pak ya. Aminmu kayak menderita gitu bro ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, duit punya, status sosial di masyarakat, warga mana tidak hormat dengan polisi, di RT pun dimuliakan. Tinggal satu Pak, iman yang kita kejar. Gimana cara ngejar iman? Ya duduk di dalam majelis-majelis ilmu yang kayak begini ini Bu. Makanya luar biasa Bapak Ibu. Saya sering bilang, kalau saya ceramah di pondok yang dengerin banyak, itu wajar, karena memang kerjaan mereka cari ilmu. Di masjid yang datang berkelimpahan, kemarin ngadain acara Maulidun Nabi di lapangan penuh full, wajar karena memang niatnya cari ilmu. Tapi Bapak Ibu di tempat ini mengabdi kepada bangsa, menjaga NKRI, tapi masih sempat-sempatnya untuk mengadakan kajian ilmu. Ini tentu luar biasa. Sampai jemaahnya full tuh nempel di tembok bagian belakang. Apa karena ikhlas cari ilmu? Bukan, takut sama Bapak Wakar. Jadi Masya Allah Ibu ya, kenapa kita berilmu? Saya kasih tahu Pak, karena niat untuk berbuat baik belum tentu jadi baik kalau ternyata kita tidak tahu ilmu bagaimana berbuat baik Pak. Contoh Bu ya, sholat duhur berapa rakaat Pak? 4. Ada orang Polda Kaltim sholat duhur 6 rakaat Bu. Terus saya panggil, bro sini. Apa Tat? Kenapa kok sholat duhur 6 rakaat? Izin Tat, ini saya lagi banyak dosa. Nah terus apa hubungannya? Iya Pak Ustadz, saya ini lagi mengikuti program akselerasi percepatan taubat. Niatnya baik apa jelek? Baik, tapi caranya benar apa salah Bun? Salah. Diterima Allah apa tidak? Enggak. Loh, mohon maaf banyak Bu. Misalnya Ustadz punya tetangga seorang jentik. Tahu jentik? Janda cantik. Hati-hati loh Pak. Jadi polisi ketemu sama gentle. Bui, apa gentle Tat? Janda getel. Jadi Bapak Ibu, ada janda cantik berparas ayu umur 23 tahun. Muka oval, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Apa lo enak dilihat kok ya? Kalau yang kayak gini ya malas saya ngeliatinnya. Jadi ibu ketawanya kayak emosi gitu sih ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ada janda malam-malam badannya demam. Terus saya ini kan sebagai ustadz yang baik hati itu nggak tega. Ustadz datengin, apa yang AA bisa bantu Cie? AA mau kemana? AA mau ya. Subhanallah, apa yang dibantu Dek? Pak Ustadz badan saya demam, bisa minta tolong nggak kerokin punggung saya? Ini ceritanya loh Pak, bukan betulan loh ya. Insya Allah kalau Ustadz kerokin, niat Ustadz baik apa jelek? Baik, tapi caranya benar apa salah? Nah, diterima Allah apa tidak? Banyak Bu contoh lainnya. Kadang-kadang ibu mohon maaf ya, cipika-cipiki dengan sepupunya. Mas apa kabar? Niatnya apa niatnya? Menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sepupu bukan mahram. Saya sering bilang sama ibu-ibu, ada 3 perempuan yang patut ibu waspadai. Ingat, badai yang paling berbahaya adalah badai yang tak memiliki tanda. Waspadalah. Waspadalah. 3 wanita Bu. Yang pertama sepupu. Kadang orang anggap sepupu mahram. Bukan Pak. Ustadz punya bapak. Saskia Gotik punya bapak. Nah, bapak Ustadz dengan bapak Saskia ternyata saudara kandung. Ini ceritanya loh Pak, bukan betulan ya. Berarti Ustadz dengan Saskia namanya apa Bu? Sepupu. Ustadz mahram nggak dengan Saskia? Enggak. Berarti Ustadz boleh nggak nikah dengan Saskia? Enggak boleh. Udah punya suami kok sembarangan aja. Masa Ustadz di poliandri ya? Yang bener aja. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu yang pertama sepupu Bu ya. Yang kedua ipar adalah Allahu Akbar.
Nabi bersabda, iyakum waddukhuli 'alan nisa. Takutlah kalian atas godaan terhadap wanita. Ya Rasulullah, fa kaifa bil hamwi, bagaimana dengan ipar ya Rasul? Kata Nabi, alhamul maut. Ipar itu adalah maut, kata Nabi. Nih waspada teman-teman yang berbahagia. Yang ketiga adalah, mohon maaf, pembantu atau asisten rumah tangga. Banyak ibu-ibu bilang, udah Tat, suamiku tuh polisi, dia itu seleranya tinggi, gak bakal mau Tat sama asisten rumah tangga. Ibu jangan begitu, ibu pegang omongan saya ini Bu. Dalamnya lautan, ada yang tahu. Dalamnya sarung, siapa yang tahu. Semua laki-laki begitu Bu. Mohon maaf, ibu jangan tertipu sama seragam mereka. Saya udah tahu dalamnya apa itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia itu udah ada survei. Bapak Waka mohon izin ini, saya ada survei soalnya. Dari 10 anggota polisi dihadirkan cewek cantik berbaju seksi. Dari 10 anggota polisi dihadirkan cewek cantik berbaju seksi. Yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot ya. Ya termasuk yang ngasih sambutan tadi sama aja. Jadi Bapak Ibu, ini kayaknya ceramah terakhir saya di sini, Pak. Habis ini Bapak Waka coret itu namanya itu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya cari ilmu biar kita ngerti hukumnya. Yang kedua, Maulid Nabi itu apa Pak Ustadz? Maulid Nabi itu adalah majlis ukhuwah, majlis persaudaraan. Makanya saya sering gitu kadang-kadang kalau diundang pengajian di kampung-kampung itu Bu, di pelosok-pelosok, istri saya tuh sering protes, Abi ngapain ke Kubar, ngapain sampai ke Kutai Kartanegara, di balik papan jadwal Abi udah banyak. Mi, di kampung tuh silaturahimnya itu Abi seneng. Saya tuh ceramah Pak, pernah Pak dihidangin makanan tuh Bu, Masya Allah, kepiting, cumi, ayam, macam-macam ndak karuan. Terus saya tanya, ini biayanya dapat dari mana kalian? Kami urunan Pak Ustadz. Jadi ada yang bawa kepiting sendiri, ada yang bawa, di kampung begitu Bu, di kampung, ada di kantor besar itu nggak ada makanannya apa-apa juga ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ukhuwahnya itu loh, ya Allah, ngeri Pak. Tapi kalau warga Polda Kaltim, terutama untuk Bayangkari ini saya lihat silaturahimnya begitu kuat Bu. Kenapa Ustadz bisa mengatakan begitu? Ini saya udah perform hampir 20 menit, dia tuh ngobrol aja nggak selesai-selesai. Itu menunjukkan persatuan kalian itu luar biasa. Ibu terusin aja, tak tinggal pulang beneran baru tahu rasa ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kotakan itu Pak, urunan kalau di warga kampung itu. Satu kakak nanti 4 kotak gitu ya. Dimintain 4 kotak, nanti suaminya bilang, Dek beli nasi padang Dek, buat malam ini maulid sama Ustadz Agus Khairul Huda. Oh enggak Bang, enggak usah, telur dadar dicampur sambal kecap udah selesai. Nanti malu Dek, enggak ketahuan Mas. Taruh masukin lewat belakang ini. Sep, mantap. Ya, kotaknya diacak-acak, dibagi ke orang-orang, pulang-pulang makan dibuka punyanya sendiri, Pak. Ya. Rasain situ dasar seke-sekenya. Tahu seke? Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua majlis ukhuwah. Makanya jarang-jarang, kapan-kapan Anda bisa duduk bareng, satu level bareng begini dalam satu majlis bersama para pejabat-pejabat utama kita ini. Jarang mereka bisa kumpul seperti ini kalau bukan karena Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini majlis mengajarkan kita mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah. Betul yang disampaikan Bapak Waka tadi. Ini ngecas cinta Bu. Bukan kita mengkhususkan cinta di bulan Rabiul Awal. Ustadz, kalau cinta, kenapa Ustadz tidak cinta tiap bulan saja? Kenapa cuma Rabiul Awal? Bulan Agustus kita semua pasang bendera merah putih, karena kita cinta dengan bangsa tercinta kita ini. Apa kemudian kalau bulan September benderanya diturunkan, kemudian kita nggak cinta dengan bendera kita? Bukan. Ini momentum kita mencintai Indonesia di setiap waktu. Tapi momentum Agustus kita tunjukkan rasa nasionalisme cinta kita kepada bangsa NKRI tercinta ini. Nah, di luar itu kita tetap cinta, tapi momentumnya memang bukan pas bulan Agustusnya. Sama dengan Rabiul Awal. Kita cinta Nabi kapanpun Ibu, tapi mohon maaf, di bulan Rabiul Awal momennya ngecas cinta sama Nabi. Tak.
tapi kenapa diadain peringatan? Gini Pak, di zaman Nabi nggak ada peringatan Maulid, nggak ada. Peringatan itu kata dasarnya dari apa? Ingat itu lawan katanya apa Bu? Melupa. Orang lupa, baru kemudian diingatkan Pak. Nah, artinya untuk terjadinya peringatan itu karena ada sesuatu yang dilupakan. Nah, sekarang pertanyaan Ustadz, orang di zaman Nabi, sahabat Nabi, mereka tidak pernah lupa dengan Nabi. Sayyiduna Bilal bin Abdul Rabbah, suatu ketika Nabi wafat, beliau keluar Bu dari kota Madinah Pak. Beliau keluar dipanggil balik lagi ke Madinah, beliau nggak mau. Bagaimana mungkin aku kembali ke Madinah? Setiap pasir yang kuinjak, di situ ada jejak-jejak kaki Rasulullah. Setiap dinding yang kusandari di Masjid Nabawi, ada bayangan Rasulullah. Akhirnya Umar datang melobi, tolong Bilal, sekali aja kamu datang azan. Kami rindu dengan azanmu Bilal, tolong mengingatkan memori kami kepada Rasulullah. Karena yang melobi Sayyiduna Umar, Bilal pun mau. Ketika ambil mic azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang berteriak, wa Muhammadah, ya Rasulullah. Mereka teringat ini suara Bilal. Biasanya kalau Bilal adzan Nabi Muhammad yang jadi imam menangis, mereka pingsan. Coba lihat yang begini ini Bu, ada nggak di diri kita? Di mana kalau kita tidak rayakan Maulidun Nabi untuk menjadi peringatan cinta kepada Nabi? Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, pernah ceramah kayak begini, dihidangkan makanan-makanan yang lezat. Dari makanan macam-macam, ada kepiting, cumi, ayam dan lain sebagainya. Beliau menangis. Kenapa Imam Malik menangis? Apakah makanan ini kurang lengkap Imam? Kata Imam, tidak sahabatku, aku menangis karena aku teringat dengan kekasihku Muhammad. Beliau berdakwah dengan tulus, tapi dilempar tai unta. Sedangkan aku Malik manusia biasa, berdakwah kau beri makanan selezat ini ya Rabb. Sama kayak Ustadz waktu ceramah di Polda Kaltim, menangis karena tidak dihidangin makanan apa-apa. Minuman semua guys ya. Ini kelompokan memang Ustadz. Beda situ tuh, pejabat utama, buah-buahan lengkap. Coba satu-satu pang taruh sini nah ya Allah ya Allah. Bu, Ibu, ini bisa ngomong nggak sih ibunya ini? Masya Allah ya, Ibu, Masya Allah ya Bu ya. Nabi Muhammad begitu dilempar tai unta, beliau bersabar luar biasa. Imam Malik dihidangin makanan, sedangkan Ustadz dihidangin detol guys ya, membasmi kuman di tangan Anda ya. Iklan ini dipersembahkan oleh Detol Original. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itulah manfaat Maulidun Nabi. Satu lagi Pak, saya ceritain. Ini ada cerita Bu, biar Ibu lebih cinta sama Nabi. Ada suatu ketika Sayyiduna Umar nih Pak punya anak namanya Hafsah. Hafsah ini Bu punya istri, punya suami namanya Khunais. Nah Khunais ini kan punya mertua namanya Umar. Nah Umar itu kan punya mantu Bu, namanya Khunais. Nah waktu itu Khunais menikah dengan Hafsah. Nah Hafsah ini anaknya Umar Pak. Nah ketika itu Umar ini menjadi bapaknya Hafsah. Nah Hafsah ini suatu ketika diceritakan menikah dengan Khunais. Nah terserah saya lah ya. Kayak gini kalau ceramah nggak ada konsumsinya gini nih ya. Dari tadi saya di situ sudah ada buahnya. Tapi kan aku nggak berani buka kalau nggak buka waka yang Bapak bukain tadi kan. Saya lirik Pak Waka kok nggak bukain buahnya gitu ya. Jadi ya terpaksa saya nungguin aja ya Allah. Oh ternyata saya baru sadar buah ini cuma buat dokumentasi. Iya, karena anggaran buah sudah habis dibuat beli tempat duduk gitu ya. Allahu Akbar. Ya Allah Mbak, orang cuma bercanda ya Allah. Makasih Mbak, makasih. Ya Allah, luar biasa. Terus kalian pikir ini hebat gitu? Gimana cara makan kelengkeng sambil ceramah? Coba saya mau tanya. Pantas nggak saya Bapak Wakapolda yang dimuliakan Allah? Nggak mungkin lah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa-apa Bu, saya dengan Polda Kaltim itu kayak saudara ya. Jadi udah biasa didolimi seperti ini udah biasa. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, tadi ceritanya gimana tadi itu ya? Umar punya anak namanya siapa tadi Pak? Hafsah. Hafsah punya suami siapa namanya? Khunais.
Nah, suatu ketika Khunais meninggal dunia syahid di jalan Allah. Otomatis Hafsah menjadi janda. Ketika Hafsah menjadi janda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disitulah Bu, akhirnya Umar nih bingung. Sudah masa iddah berakhir kok nggak ada yang ngelamar. Karena kalau di zaman Nabi, janda itu Pak hari ini iddah, besok udah ada yang ngelamar Bu. Akhirnya nih mulai bingung, sejelek itukah putriku sampai nggak ada yang ngelamar. Akhirnya Umar datang ke Abu Bakar, Abu Bakar, tolong dong nikahin putriku, kasihan janda. Kata Abu Bakar, aduh gimana ya, yang di rumah aja belum pada habis ya. Maksudnya masakannya itu loh belum habis. Ya udah, Utsman gimana? Kata Utsman, aduh aku gimana ya? Aku juga bingung, nantilah aku tunggu-tunggu kabar ya. Digantung. Padahal perempuan tuh nggak bisa digantung. Perempuan punya perasaan. Perempuan itu diciptakan bukan untuk disakiti, tapi untuk disayangi. Karena perempuan bukan layang-layang yang bisa kau lepas dan kau tarik sesuka hatimu. Bagi hasil Bu, bagi hasil Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah akhirnya Umar galau. Duduklah beliau di masjid begini, datang Nabi, Umar, kenapa kau sedih sahabatku? Nggak apa-apa Nabi, aku galau. Hafsah sudah menjanda beberapa hari, tapi belum juga ada kunjung yang melamarnya. Kata Nabi, ya udah Umar, gimana kalau aku nikahi Hafsah? Itu juga kalau kamu berkenan, kamu mau. Kata Umar, ya Rasul, ini bukan mau, ini mau banget. Loh, kan berharap dapat salak, dapatnya durian montong, mau banget. Pengen dapat motor, dikasih Pajero, mau banget. Pengen dapat cumi, kambing guling, dapatnya cuman buah, enggak banget. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini ceritanya Pak, ceritanya Pak. Jangan dimasukin hati, bercanda ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran untuk kita. Akhirnya Umar keluar Bu. Abu Bakar, sini kau. Kenapa Umar? Kau kemarin menolak putriku Hafsah. Kau tahu siapa sekarang yang melamar Hafsah? Udah Umar, kau enggak usah banyak ngomong, aku udah tahu. Umar aike pakem tahu aja. Ini kenapa Umar jadi orang Banjar begini, boy? Kayak pakem tahu. Udah Umar, aku tahu karena ceritanya begini. Saya disclaimer ya. Dari awal Nabi itu ceritanya sudah sempat bertanya, makanya kenapa Hafsah tidak ada yang melamar? Emang kenapa? Wafatnya Khunais hari ini, besoknya Nabi tanya apa kabarnya Hafsah. Jadi hanya karena Nabi tanya apa kabarnya Hafsah, Bu, tidak ada satu orang pun yang berani mendekati Hafsah saking menjaga perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak ngomong aku cinta, Nabi nggak ngomong aku mau menikah, Nabi cuma tanya apa kabarnya Hafsah. Tidak ada satu orang pun yang berani melamar Bunda Hafsah, Sayyidatuna Hafsah, putri daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bapak tahu kenapa Ayu Ting Ting tidak ada yang menikah sampai hari ini? Karena Ustadz pernah bertanya, apa kabarnya Ayu Ting Ting? Ya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, artinya itulah kecintaan sahabat kepada baginda Nabi. Nah, ayo warga Polda Kaltim, ayo warga polisi, ayo bareng-bareng kita cintai Rasul kita kembali. Dengan apa Pak Ustadz? Dengan 3 perkara. Yang pertama, mahabbah bil gaul, mencintai Nabi dengan ucapan. Dengan ucapan. Ucapan ini penting Pak. Lu jangan salah Bu. Walaupun ibu cinta sama laki-laki, bapak cinta dengan perempuan, kalau belum akad boleh pegang-pegangan? Nggak boleh. Dibalik, kebalikan, udah nikah nih, walaupun saya benci, dia benci dengan saya, kalau belum talak, emang terpisah Pak? Enggak. Dalam Islam tidak ada terpisah kalau tidak ada perceraian. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mulut ini penting. Makanya bapak kalau cinta sama istri, mulutnya itu harus belajar romantis. Iya Pak, mohon maaf, Ustadz aja kayak begini belajar romantis kok. Nabi kita romantis. Pernah lihat Nabi Muhammad lagi duduk nonton pertandingan dari Bani Habasyah. Habasyah itu orang Ethiopia ya. Waktu itu Bunda Aisyah ada di belakangnya. Beliau letakkan dagunya di sini Pak. Pipinya ditempelkan ke pipi Rasul. Kayaknya sih roman-romannya nih ya. Nabi itu kecapean. Nabi bilang, Aisyah, udahan yuk. Kata Bunda Aisyah, enggak Nabi, aku masih mau nonton. Kata Nabi, ya udah, ditonton sampai terakhir. Nabi masuk, the gang of Aisyah datang. Temannya Aisyah, Aisyah, emang kamu suka nonton kayak tadi? Enggak, biasa aja. Kok nontonnya sampai terakhir? Aku cuma mau ngasih tahu orang betapa aku mencintai Nabi.
dan betapa Nabi mencintai diriku. Allahu Akbar. Bu, nanti praktekin di rumah ya. Suaminya lagi bawa obeng betulin motor nih gini nih. Ibu datang, dagunya ibu taruh sini, pipinya ibu tempelin begini. Dalam 3 detik, Bu, apa sih dek? Ganggu aja, jijik aku kok ya. Nggak romantis. Pak, polisi memang harus tegas. Nggak boleh polisi kelemak-kelemak, tapi romantisme tetap harus ada. Saya kemarin pulang ke rumah, Pak. Mi, ada apa? Kamu lihat nggak di atas langit itu nggak ada bintang? Mendung kali Abi? Enggak. Terus bintangnya ngumpul di matamu. Backsound. Abi bisa aja. Abi kita ngemil, Bi. Jangan ngemil, Mi. Udah malam, nggak apa-apa, Mi. Ini ngemilnya bagus. Ngemil apa? Memilikin perasaan dan cintamu. Dapatkan kaset dan VCD-nya. Ya Allah, romantis Pak sama istri Pak. Serius. Malah kemarin saya bercandain, Umi, apa Bi? Abi kayaknya bawanya mau kawin lagi deh. Serius. Abi mau poligami, demi Allah. Abi mau kawin lagi. Syaratnya 1. Apa Bi? Istri yang kedua harus lebih cantik daripada kamu. Terus kenapa Abi nggak kawin lagi sampai sekarang? Mencari yang lebih cantik dari kamu itu nggak mungkin ada. Cia, Bapak Wakapolda udah mulai mikir bagus juga nih ya. Tapi telat 3 detik meninggal Bapak, serius ya. Jangan main-main yang kayak gitu, bahaya itu ya. Ada jedanya 3 detik meninggal Bapak, serius. Jadi harus butuh profesionalisme. Maka teman-teman praktekin nanti di rumah Pak, serius. Nanti tahu-tahu berubah cantik istri Bapak, serius. Jadi cantik jelek itu bukan bergantung zatnya, bergantung matanya. Bapak kalau ngeliat istriku kok jelek Pak Ustadz, saya bilang, kalau kamu cerai hanya karena melihat istrimu jelek, demi Allah 1000 perempuan kau nikahi, itu kambing nampak cantik di matamu. Manusia itu tidak ada puasnya, betul Bu? Jangan begitu. Kalau memang istri nampak kurang cantik, ibu suruh dandan. Ibu nanti pulang dandan pakai baju warna pink yang tipis, kulitnya hitam, kontrasnya luar biasa. Ya, rambut dikuncir 3 ke atas. Ibu peluk nih boneka Hello Kitty. Suamiku. Kata suaminya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Karim. Ya Pak, makanya mulut harus banyak menunjukkan rasa romantisme kepada seorang istri. Nah, kalau cinta dengan istri butuh yang namanya sholawat. Maka cinta kepada Nabi, cinta pada istri butuh yang namanya akad. Maka cinta kepada Nabi butuh yang namanya sholawat. Banyak sholawat kepada Nabi Pak. Ya insya Allah. Kemarin saya ceramah di salah satu kampus terkenal di Balikpapan. Saya tidak perlu sebut namanya karena ini privasi. Inisialnya ITK. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, loh saya nggak ada nyebut nama Institut Teknologi Kalimantan loh ya. Saya jaga privasinya ini ya. Saya nyebutnya tuh ITK. Ada mbak-mbak perempuan, memang mahasiswa itu gitu ya. Kadang-kadang kayak gimana, kritis tapi kayak agak semi nggak sopan gitu loh Bu. Interupsi Pak Ustadz, lagi maulid, interupsi, kan nggak sopan. Beda kalau ibu-ibu Bayangkari ini, Masya Allah, Ustadz ceramah dia cuman pasrah gini. Emang bedanya sopan sama bingung tuh tipis tuh. Ya? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi, ini mahasiswi tanya, Ustadz ini pelin-pelan. Saya digituin Pak, Ustadz ini pelin-pelan. Ustadz bilang Nabi pasti selamat, betul. Ustadz bilang kita baca sholawat. Sholawat itu kata Ustadz doa selamat. Iya. Lah orang udah pasti selamat ke Ustadz doain selamat. Berarti Ustadz pelin-pelan. Mbak dengerin, yang menerima belum tentu membutuhkan. Maksudnya gini, saya kemarin ceramah di Kilo 34. Ya, udah masuk ke Samboja. Nah, ketika Ustadz pulang, saya tuh cuma ngeliatin gini loh Pak, kan di depan masjid tuh ada pohon pisang. Saya cuma lihat, bagus banget pohonnya, gitu. Ternyata di belakang ada yang ngintip Bu. Nah, Ustadz pulang ke Balikpapan. 3 bulan kemudian, datang orang bawa motor Honda 85, yang tinggal kerangkanya, bawa pisang 1 tandan. Mas, dari mana? Kilo 34 Pak Ustadz. Itu bawa apaan? Pisang Pak Ustadz. Buat siapa? Buat Pak Ustadz. Pasti kamu punya tujuan lain ya, mampir sini. Enggak Tat, habis ini saya pulang lagi. Kenapa bawa pisang? Waktu pulang pengajian Ustadz melihat pohon pisang saya.
Saya nadar kalau nanti ini sudah panen, saya mau bawain ini pulang ke Karangjati biar Ustadz bisa memakannya. Ya Allah Mas, Bu, mohon maaf Bu ya, punten bukan sombong. Berapa harganya pisang Pak? Ustadz bisa beli 10 pisang. Ustadz juga di Karangjati banyak pisang. Tapi kenapa saya menetes air mata? Karena saya kagum. Ya Allah Mas, kamu dari kilo 34 datang ke sini hanya untuk membawa pisang. Sedangkan jemaahku itu di depan ring road sepinggan Pratama itu nggak pernah bawain apa-apa Mas. Ya Allah. Loh, di mana saya ngomong Polda Kaltim loh ya? Nggak ada. Saya nggak nyindir Polda, saya nyindir Wakapolda. Ya. Bukan Pak, izin. Mohon maaf ya. Jadi teman-teman yang berbahagia. Ya, padahal Wakapolda yang dulu pernah sih ngirim saya, yang dulu-dulu itu pernah. Yang sekarang mungkin karena beda kali ya orangnya ya. Jadi teman-teman, bercanda ya Allah. Tapi kalau Bapak Waka udah ketawa serius ini jadinya ya. Maka teman-teman yang berbahagia, salawat, banyakin salawat Pak kepada Rasulullah, hidup Bapak akan bahagia. Serius, wallahil azim, tidak ada zikir yang paling mujarab, apalagi untuk seorang polisi ya, yang banyak berhadapan dengan penjahat, berhadapan dengan orang bermasalah. Pak, mohon maaf Pak, zikir tolak balak yang paling mustajab salawat. Bapak pegang omongan saya. Saya pernah Pak ceramah di tengah hutan. Di tengah hutan, di daerah masuk ke daerah Ici, masuk ke dalam lagi sana, Maridan itu. Masya Allah teman-teman, dalam kondisi kepepet itu benar-benar sudah mondok 20 tahun, ratusan doa hafal, hilang semuanya Bu. Tinggal satu itu, Allahumma barik lana fima razaqtana. Mati memang aku dimakannya nih. Apa yang Ustaz baca? Sholawat. Sudah, sholawat aja biar hidup makin bahagia ya. Itu satu poin yang pertama. Yang kedua, mencintai Nabi mahabbah bil galbi. Mencintai Nabi dengan hati Pak. Gimana caranya Pak Ustadz? Belajar sejarah. Saya dengar kabarnya di Polda Kaltim ada pengajian rutin. Itu juga kalau bisa disisipin. Selain ngaji fikih juga ngaji sejarah. Biar kita tahu. Nanti ibu beli langsung pulang ke rumah ambil HP. Buka Shopee 99 gratis ongkir. Cekling. Nanti ibu ketik di situ ada tulisannya Rohikul Maktum. Namanya kitab Rohikul Maktum. Kitab apa Pak? Dicatat Pak ya. Nanti Bapak beli warna coklat sama ketemu krim. Bukunya tebal 300 halaman. Nanti baca biar kita tahu sejarah Nabi. Jangan ngaku cinta Nabi kalau Anda tidak tahu sejarah Nabi. Anak kecil cinta dengan Doraemon, dia pasti kenal dengan Nobita. Kalau dia cinta dengan Upin, dia pasti kenal dengan Ipin, Kak Ros, Jarjit, Mael, Iksan, Cegu, Meme, Susanti, Wato, begitu. Itu orang cinta, begitu. Bapak ngaku cinta sama Nabi. Anak Nabi ada berapa? Mulai bingung dia. Yang laki berapa? Ada yang 3, ada yang 4. Bagus, ngarang aja nggak apa-apa ya. Yang penting ngomong Pak ya, jangan diem. Kemarin ketemu anak SD, saya ceramah di anak SD. Adik kelas 2 SD. Anak Nabi ada berapa? Ada 7 Pak Ustadz. Mantap. Yang laki ada berapa anak? Ada 3 Pak Ustadz. Ya Allah ya Karim, anak SD. Sebutin anak Nabi yang laki. Nanti Ustadz kasih hadiah. Aku tahu Pak Ustadz. Mantap. Sebut Dul. Itu Ahmad Dhani, ku tampar memang mulutmu baru tahu rasa. Ya Allah Pak, jauh kita dari Nabi, serius ya. Ya Allah, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. Bapak ikut-ikut dikit gitu loh Pak. Jangan begitu. Ayo, nggak apa-apa, gerakin aja mulutnya biar kayak ikan koi kehabisan oksigen gitu ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum. Hafal Fatimahnya aja kalian ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Ustadz, kami rindu dengan wajah Nabi Pak Ustadz. Kalau rindu dengan wajah Nabi, ibu beli kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Apa itu Pak Ustadz? Syama'il Muhammadiyah itu kitab berisi hadis tentang sifat-sifat Nabi.
Anak kita lebih suka dengan siapa, Bu? Penyanyi Korea, dengan Suga, dengan Jungkook. Tahu Jungkook? Banyak itu di WC itu ya, Jungkook. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bilang kenapa mereka cinta dengan artis? Karena bapak mamanya tidak memberitahu bahwa nabinya jauh lebih ganteng daripada Jungkook, jauh lebih ganteng daripada Suga dan lain sebagainya. Nah ini Pak, mohon maaf Pak, buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada sebuah syair yang disampaikan oleh sahabat Nabi Hasan bin Thabit. Bagus banget Pak. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisaa. Yang lebih indah yang pernah kupandang tak pernah ada darimu ya Rasulullah. Yang lebih sempurna dibandingkan bayi yang terlahirkan dari rahim wanita, tidak ada yang lebih indah darimu ya Habiballah. Khuliqata mubarra'an min kulli aibin. Kau diciptakan bebas dari aib ya Nabi. Ka'annaka qad khuliqta kama seakan-akan kau dibebaskan dari semua aib, seakan-akan kau menciptakan dirimu sendiri ya Rasulullah. Teman-teman ya, wahai sahabatku, kesempurnaan Nabi, rambutnya gondrong Pak, tapi tidak panjang, di bawah telinga, di atas bahu, segini wajah Rasul Pak. Rambutnya menggelombang seperti gelombang laut, mirip seperti rambut ibu, menggelombang seperti gelombang tsunami. Mata tajam, hidung mancung, bibir mungil, telapak tangan putih bening gitu. Kelihatan ini urat-urat hijaunya, Masya Allah ya. Kelihatan urat hijaunya saking putihnya. Sama kayak tangan Bapak polisi ini kelihatan hijau-hijaunya ketika asam uratnya kambuh. Ya. Bu, Ibu, ketiaknya Pak putih Pak. Ketiaknya putih. Ustaz tahu dari mana? Dari hadis lah. Masa ngintip sembarangan? Ketika sholat istisqa, Nabi Muhammad angkat tangan. Jadi punten ya, ini sekaligus ngajarin cara doa. Kalau berdoa itu tangannya jangan begini Pak. Bukan haram ya, tapi kurang tepat. Nih, begini Pak. Ini kurang tepat. Yang betul gimana? Telapak tangannya ditempelkan. Wajahnya disejajarkan dengan telapak tangan. Ini kalau doa begitu mustajab Bu. Ya, Ibu, ini contoh doanya begini. Ya Allah, jauhkan suamiku dari godaan wanita-wanita terkutuk, dari mantan-mantan terkitik. Butakan matanya ketika melihat wanita yang cantik ya Allah. Wih, jalan ke mall ketemu cewek cantik, auto rabun mata bapak dulu. Tidak kelihatan sih. Jadi bapak ibu. Tapi insya Allah Bu, kalau kepolisian sudah saya sampaikan, insya Allah laki-laki kepolisian itu laki-laki berdasarkan profesi paling setia. Lo serius? Ada surveinya. Yang paling membahayakan itu yang bagian marketing. Ya, mirip-mirip SDM lah. Jadi teman-teman, yang paling setia itu polisi. Iyalah, NKRI aja dijaga, apalagi kamu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ada survei dari 1.200 kepolisian, warga polisi ditanya, apakah kalau ada kesempatan kawin lagi, Anda akan kawin lagi? Dari 1.200 polisi, 99,99% mengatakan dengan tegas tidak. Survei dilakukan random, acak, ditemani istri masing-masing. Jadi teman-teman, kenapa Pak? Itu bukan kesetiaan, itu ketakutan bro. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi ya, maka cintai nabimu sampai ketiak Nabi putih, keringat Nabi wangi. Bunda Aisyah yang menceritakan, lagi mau keluar dari rumah, Nabi lagi istirahat tidur, namanya istri Bu ya, diambilkan tisu, dilapin begini, kemudian dimasukin kantong, pergi beliau ke pasar Pak. Sampai di pasar, orang satu pasar gempar, Aisyah, wangi apa ini Aisyah? Bunda Aisyah bilang, sahabatku, demi Allah tidak ada satu parfum pun menyentuh tubuhku selain bekas keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya Bu, kebayang Ibu ya, nanti pulang ambil tisu, tungguin suaminya tidur Bu. Cara ngambilnya begini.
Ibu taruh kantong ya. Ibu bawa ke pasar. Pasti meninggal semua orang di sana. Keracunan jigong itu ya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bebas dari aib ya Rasul. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan kau diciptakan seperti apa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Dah, ini mencintai dengan hati. Nanti tolong ada pelajaran tentang sejarah Nabi biar kita tahu bagaimana Rasul tercinta kita. Itu banyak Pak orang-orang yang gagal paham terhadap Islam, kelompok-kelompok terorisme dan lain sebagainya. Sering saya sampaikan untuk nah itu ya. Kalau nggak gini nggak diganti Bu ya. Suaranya beda ya. Baiklah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek 1 2. Cek. Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Kayak gini nih, kalau baterai dijemur tuh ya gini nih jadinya Bu ya. Polda Kaltim loh Bapak, jangan malu-maluin loh ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang kita ambil dari semua tadi? Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita belajar tentang sejarah Nabi agar kita tahu bagaimana Nabi tercinta kita. Yang ketiga adalah mahabbah bil mutaba'ah. Mencintai Nabi dengan mutaba'ah. Bagaimana mutaba'ah itu ya Rasulullah? Mutaba'ah itu mengikuti Pak. Apapun yang diajarkan bagi Nabi, enak tidak enak ikutin, suka tidak suka kerjain. Maaf ya teman-teman, namanya juga Islam. Islam itu artinya pasrah. Jadi Bapak kudu pasrah sama apapun yang diajarkan oleh baginda Nabi terhadap kita. Ada 3 mutaba'ah. Yang pertama mutaba'ah dalam keyakinan. Contoh kayak Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Ketika beliau mau hijrah Bu, didatangin oleh Abu Jahal. Wahai Muhammad, andai kata kamu mau dunia, kami siapkan 100 ekor onta, tapi tolong hentikan dakwahmu ini Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kau mau wanita, kami akan siapkan 10 wanita tercantik dari bangsa Quraisy, tapi tolong jangan kau hinakan agama nenek moyang kami. Kata Nabi Muhammad SAW, hai Abu Jahal, andai kata di tangan kananku ada matahari, andai kata di tangan kiriku ada bulan, dan kau minta aku untuk memilih salah satunya, demi Allah ku tinggalkan dua-duanya untuk mengiyakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak. Jadi harus punya konsistensi diri Pak. Tolonglah Pak, ini kasus saya dituntaskan Pak, nanti adalah 10 juta buat Bapak. Tidak begitu Pak. 100 juta Pak. Tidak, 1M Pak, nanti saya WA ya. Ini di kepolisian Zimbabwe ya, bukan di sini barangan aja. Kalau di sini orangnya Masya Allah rajin pengajian, semangat. Ustadznya belum makan pisang, dia udah makan pisang duluan tuh ya. Jadi Bapak Ibu, enggak apa-apa Pak, astagfirullah. Ya Allah, Ustadz cuma ngomong ngawur aja ya. Jangan dimasukin hati. Hidup ini jangan banyak baperan, lebih banyak engkau banyak berperan ya. Ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Ini yang pertama tentang keyakinan. Ya, yang kedua tentang apa Pak Ustadz? Ibadah. Kita contoh ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi salat, bagaimana cara Nabi puasa, bagaimana cara Nabi zakat. Loh mohon maaf Pak, ada orang salat tapi sama Nabi dianggap tidak salat. Siapa itu Tat? Nabi lagi duduk, ada orang pemuda salat di sini. Nabi bilang, pemuda, irji, ulangi, fasalli, salat lagi, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum salat. Padahal dia sholat Bu, tapi Nabi anggap dia tidak sholat. Kenapa Pak Ustadz? Karena tidak menjalankan aturan syariat, tidak mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya belajar. Ada orang sholat tidak tumaknina, mana diterima Allah? Sholat ngebut-ngebutan, Allahu Akbar, saking lajunya, Sami Allahu Akbar, Masya Allah dirapelnya jadi satu. Giliran sholat di belakangnya ada Pak Kapolda dengan Bapak Wakapolda, imamnya pun berubah lagunya. Ada Bapak pimpinan, wih,
Allahu Akbar. Gaya mundur. Jadi Bapak Ibu ya, jadi sholat harus tumakninah. Baca Quran juga begitu. Bapak kalau saya tanya, bisa baca Quran? Pastilah Bapak jawab, saya bisa Pak Ustadz. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya apakah bacaannya udah benar atau tidak? Karena ada yang bisa tapi salah. Contoh, Qul a'udzu birabbil falak. Itu namanya bisa ngaji tapi salah, Bu. Qofnya itu qalqala. Qul a'udzu birabbil falaq. Mestinya begitu. Qul a'udzu birabbin nas. Itu benar tapi salah. Kudunya nunnya tasdid, guna ditahan. Qul a'udzu birabbin nas. Belajar Fatihah, Pak. Ya, serius. Kita masih harus banyak belajar. Saya tuh mohon maaf ya, kadang-kadang ngejelasin Fatihah diprotes, Ustadz, kula niki tiyang Jawi, boten saged kayak jenengan ngoten. Bu, Pak, sama aja, nggak ada bedanya. Ustadz, ulun orang Banjar, pangkada kawa kepian tadi tujar. Sama aja, kada ada bedanya. Sama. Yang ketiga ada lagi tuh, salah satu suku saya nggak mau sebutin namanya, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Adalah salah satu suku saya nggak mau sebut namanya. Kita orang Bugis, kita punya pepatah. Pak Ustaz, kami tidak bisa seperti Pak Ustaz tadi itu. Mau kayak apa lagi namanya, tidak bisa Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa, tapi tetap harus belajar. Makanya ada orang Jawa, Banjar, Bugis sholat berjamaah. Yang jadi imam orang Jawa, makmumnya orang Banjar Bugis. Allahu Akbar. Orang Jawa kan begitu lagunya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Banjar nggak terima. Salat ikam meramput kada sah. Mundur ikam, aku nang maju, aku nang menggantikan. Ummah ai. Orang Banjar maju. Ar-Rahmanir-Rahim. Orang Banjar ini kalau ngomong R, mohon maaf ya, kurang cetok, kurang dalam. Handa kemana ikam? Handa guring, kada guring, guring. Orang Bugis marah-marah, solatmu tidak saji, mundur kau, aku yang maju. Maju orang Bugis. Maliki yaumiddin. Tahu salahnya? N-nya jadi eng. Orang Bugis tuh kalau ngomong N jadi eng. Saya kemarin tuh ceramah di Handil 2. Lagi ceramah di Andil 2, saya nggak tahu komunitas orang Bugis. Pas lagi doa kaget saya, Pak. Allahumma ighfir dzunubana ya Allah. Mereka bilang amin. Hah? Kenapa amin dipanggil-panggil gitu kan? Waghfir dzunubana ya Rabb. Amin. Allahu Akbar. Pas lagi pulang yang nyupir orang Bugis. Mas, kamu orang Bugis? Iya Pak Ustaz, kita orang Bugis. Saya mau tanya ya, jangan tersinggung ya. Kenapa temanmu bilang aming-aming tadi? Pak Ustaz, kita orang Bugis kalau bilang N tuh jadi eng. Oh, semua orang Bugis begitu toh? Tidak Pak Ustaz, itu yang bilang eng-eng itu orang Bugis yang dari desa. Kalau aku ini orang Bugis yang modern. Sama aja. Tidak ada bedanya. Hanya belajar Pak ya. Nah ini nanti belajar ibadahnya. Yang ketiga atau yang terakhir. Udah terakhir ini Bu, semangat. Ini kalau udah terakhir ini semangat dia. Padahal yang terakhir ini mau saya bagi jadi 15 bagian. Ya Bu, kurang lebih ya setengah-setengah 3 lah kita selesai ya. Mau? Aku yang gak mau Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah adalah akhlaknya. Kita contoh akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sempurna. Nah akhlak itu harus terserap oleh teman-teman polisi. Ada 3. Yang pertama, badlun nada, menebarkan kebaikan. Yang kedua, kaful ada, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, ihtimalul ada, kalau disakitin yang sabar. Nah itu praktekin Pak. Yang pertama, badlun nada, tebarkan kebermanfaatan. Menjadi seorang polisi, Bapak diamanahi. Demi Allah, seragammu adalah amanah yang diberikan Allah kepadamu. Apa yang membuat Bapak yakin jadi polisi? Pak Ustadz, bodiku tinggi. Berapa banyak orang tinggi tak masuk jadi polisi?
Pak Ustadz, aku cerdas. Berapa banyak orang pintar sarjana S1, S2, S3 pengangguran. Bapak jadi polisi bukan karena maunya Bapak, tapi karena Allah yang menghendaki. Bapak diamanai jadi orang polisi. Seragam Bapak ini mantap. Lo mohon maaf Pak ya. Coba nih tadi, siapa Kori tadi tuh. Ya, masnya tadi tuh pakai baju polisi, datang ke Masjid Agung At-Taqwa, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang semua gini, ya Allah, polisi suaranya bagus banget. Mulai ada yang keluar HP itu, guys, ada polisi adzan guys. Jangan lupa like, share, and subscribe. Coba Ustadz yang adzan, mana ada orang kagum? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa dia mah Ustadz kerjanya begitu. Betul nggak? Jadi seorang polisi itu seragam Anda itu jadi sesuatu yang menampilkan yang berbeda. Maka bapak-bapak jadikan amanah itu sebagai amanah yang benar-benar dipegang. Polisi rajin sholat, beda Pak dengan ustadz rajin sholat biasa. Polisinya memiliki dedikasi membantu orang lain. Bapak mohon maaf lihat sampah. Kemarin itu sempat viral tuh gara-gara ada tabrakan, ada kaca di tengah jalan. Ada Pak polisi ngambil sapu, dibersihkan begini. Viral di media sosial. Coba ustadz yang bersihkan. Ada ustadz bungul nah bersihin-bersihin di situ. Paham Pak ya? Jadi Bapak Ibu, demi Allah, baju saya ini kalau saya berbuat baik orang tidak ada muji saya Pak. Biasa. Tapi kalau Bapak pakai baju kepolisian, Bapak tunjukkan kebaikan, dakwah yang luar biasa. Beneran. Maka adzan pakai seragam polisi, banggakan ya. Kalau perlu khutbah Jumat pakai seragam polisi, enggak apa-apa. Pakai sorban, tampil, komandan, saya izin, saya mau khutbah Jumat. Wih, mantap, luar biasa. Ya, saya mau jadi imam komandan, mantap. Akhirnya suruh datang situ mau khutbah Jumat, ternyata ada sholat jenazah. Waduh, ini belum ada persiapannya. Ini ustadz yang dari Polda Kaltim, iya Pak, monggo silakan. Akhirnya ngimamin sholat jenazah, pakai ruku, pakai sujud. Ditanya sama jemaah, mohon izin Pak Ustadz Polda, ini kok pakai ruku, pakai sujud? Aku nih Ustadz, tahu ya aku sholat jenazah itu kada pakai ruku, kada pakai sujud. Tapi ini mayat kebanyakan dosa. Ngeles memang dia Pak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ya Bu ya, Masya Allah, nanti beneran Pak, Bapak praktekin itu, kebaikan Bapak, tebarkan manfaat. Ada sampah, masukin tong sampah, pahala. Ada batu di jalanan, takut motor kepleset, singkirin, pahala. Ngelihat ada nenek-nenek mau nyebrang, Bapak lagi di pos nih, ada yang nyebrang, nggak usah banyak gaya, keluar Pak. Nek, ayo Nek saya bantuin. Nggak usah Nak, ayo Nek, jangan Nak, ayo, tidak, ayo. Semangat, sampai di depan seberangan kata neneknya, cu, ini ngerepotin. Nenek, warga Polda Kaltim, tidak pernah mengenal kata ngerepotin. Ikhlas, kata neneknya, cu, bukan ngerepotin begitu, kamu yang ngerepotin nenek. Kok bisa Nek? Lah wong nenek baru nyebrang, kamu tarik balik lagi ke sini. Saking semangatnya Bu ya. Dah, jadi satu ya, prinsipnya tebarkan manfaat, nggak usah banyak gaya Pak. Yang kedua, kaful ada, jangan nyakitin orang lain. Bapak, bedakan tegas dengan keras, dua hal yang berbeda. Tegas itu ada masanya, Sayyidina Umar itu tegas bukan keras. Beliau kalau ngelawan musuh penjahat mantap, tapi di depan anaknya beliau jadi kuda-kudaan. Serius, depan istrinya mau diomelin, beliau nggak bantah, diem aja depan istrinya, biarin aja. Umar yang setan takut sama dia, itu sama istrinya beliau diam. Berarti istrinya lebih mengerikan daripada. Saya nggak ngomong apa-apa loh Bu ya, Bapak yang ngomong. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, maka hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tebarkan kebermanfaatan. Jadi Bapak boleh keras, tegas, tapi jangan kasar. Nggak boleh Pak. Umar tuh di depan istrinya sopan. Walaupun beliau, Bapak tahulah Umar ceritanya, Bapak bukalah. Ngeri Pak beliau nih Pak. Tapi di depan istri, di depan anak lembut. Ya, masyarakat kita sayangi, kita hormati, kita taklimi. Kalau ngelanggar aturan, hajar. Kenapa? Karena ini melanggar aturan. Tapi mohon maaf kepada sesama masyarakat, tunduklah badan menghormati mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir betulan ini. Padahal mau dicabang lagi nanti jadi 3. Enggak. Terakhir adalah ikhtimalul adza, kalau disakitin yang sabar. Iya Pak, saya tahu Pak.
Jadi polisi susah, nggak ada dicari. Kalaupun ada dihina-hina orang. Bapak dapat pahala double itu. Serius. Kepolisian itu kalau ada di orang kadang-kadang, wih ada polisi, ada polisi. Tapi kalau nggak ada, lari dia, mana Pak Polisi, mana Pak Polisi. Makanya Bapak jadi orang kudu yang sabar. Kayak Rasulullah itu, Masya Allah Pak. Beliau pernah dihina sama seorang pengemis Yahudi. Hebatnya, Nabi nggak marah, didatengin Pak, disuapin dengan tangan beliau, hadirin. Pengemis ini buta Pak. Dia bilang, nak kamu baik banget, kamu jangan deket-deket sama Muhammad nak ya. Dia nggak tahu dia ngomong sama Nabi Muhammad. Ya, sama kayak kemarin ada Gojek telepon saya, Bapak. Ini kami dari Angkatan Laut Pak, mau ngirim makanan. Oh iya, kalau Lanal sering ngirim. Kalau Polda nggak pernah sih, seingat saya. Oh iya. Ini ceritanya Pak, ceritanya. Bapak, ini dikirim kemana? Karangjati. Pak, bisa di Sherlock. Ini saya kasih Sherlock. Pak, gini aja Pak, biar lebih gampang. Bapak rumahnya mananya? Rumahnya Ustadz Agus Khairul Huda. Dia nggak tahu ngomong sama saya. Udah biar nggak capek-capek, pas depan rumahnya ya. Siap Pak, telepon lagi. Pak, saya udah depan rumahnya Pak Ustadz, Bapak di mana? Saya keluar pakai kaos, nggak pakai kopiah. Melihat saya gini dia. Bapak kok keluar dari rumahnya Pak Ustadz? Bapak siapanya? Aku hantunya, ya. Aku orangnya kutapak, memang mulutnya menurut orang. Syafallah. Akhirnya walhasil Nabi meninggal, Umar datang disuapin sama Umar. Dia bilang, kamu beda dengan biasanya. Kamu siapa? Kamu bukan orang yang biasa ngasih aku makan, kamu siapa? Kata Abu Bakar, kamu nanya. Bertanya-tanya. Aku adalah muridnya. Yang ngasih aku makan siapa? Dia orang yang paling kamu benci. Muhammad kah dia? Iya, dia Muhammad. Dia yang nyuapin aku. Iya, dengan mata berbinar-binar, dengan jantung berdebar-debar, dengan kaki bergetar-getar, bagaikan halilintar yang menggelegar. Allahu Akbar, cetar-cetar. Ia pun berikrar di hadapan Abu Bakar, memeluk agama Islam yang benar. Ulangi kalau bisa ku kasih susu beruang. Ayo, pikir gampang jadi ustadz? Susah Pak. Ya kayak gini nih makanannya, buah-buahan gini ya Allah ya. Baik, teman-teman yang berbahagia. Itu Kanjeng Nabi gitu modelnya, sabar, suka berbagi Pak. Insya Allah ya, nanti pulang dari pengajian Bapak praktekin. Ini saya closing dengan sebuah cerita nih. Soalnya baru kejadian beberapa hari yang lalu Pak. Ceritanya Ustadz itu lagi, ibu percaya nggak sih istri yang hamil, suami yang ngidam? Percaya? Ada Pak, ada. Waktu itu istri lagi hamil, saya nggak tahu kenapa ngidam, pengen makan kepiting. Kan Ustadz memang sukanya kepiting tuh. Enggak cuma ngasih tahu doang. Ustadz itu suka makan kepiting gitu loh. Pak Waka dengerin ya, suka kepiting Pak Waka ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, akhirnya Masya Allah Pak, pas Ustadz suka makan apa tadi tuh? Allahu Akbar, mantap ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ustadz pulang, berangkat pengajian. Saya bilang sama istri, Mi, Abi kok ngidam pingin makan kepiting? Abi lucu banget. Nantilah kita makan, aman. Ya udah, saya berangkat ke Sepingan Pratama sini, depan situ. Depan situ, bukan di sini. Ya emang tergantung kualitas keimanan sih ya. Pak Ustadz izin, ini ada oleh-oleh bawa pulang. Kan kreseknya putih Pak, jadi kelihatan ada tulisan kepiting dan dito. Allah, mantap. Pak Ustadz ini dibawa, oh iya makasih. Pas saya lirik begini, Masya Allah ya Allah, hambamu banyak dosa, baru ngomong udah langsung kau kabulkan, maafin hamba ya Allah. Pas saya pulang Pak, saya taruh di gantungan motor. Saya pulang naik motor begini, di perempatan Balikpapan Baru ada orang jualan koran, anak kecil. Pak nggak beli koran Kak Om? Enggak nah, Ustadz nggak baca koran. Om, tapi aku belum laku nah Om. Ya udah nih 20.000, ini korannya Om, bawa aja. Kembaliannya Om, bawa aja. Duduklah dia di pelipitan sini. Kan Ustadz yang motor, karena dia duduk otomatis mukanya sejajar dengan kepiting dan dito. Ngapain kamu ngeliatin nak? Kepiting Om ya? Iya? Nggak apa-apa Om, saya dari lahir belum pernah makan kepiting Om. Ya Allah, bahasa mundul kundul. Bapakmu mana? Bapakku udah mati Om, aku yatim.
Allah, saya tuh paling tidak berani sama anak yatim, Pak. Serius. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, ini padahal cangkang kepiting udah kayak makan aku. Saya ambil kepiting tadi, Bu, karena ini betul-betul pertarungan antara iman dan aiman. Saya tidak mau lihat, Pak. Ini nak bawa sudah bismillah. Ya Allah. Om, beneran punya saya? Iya nak, tapi makannya di rumah sama ibumu ya, jangan di sini. Ya Allah, makasih Om. Lari dia dengan bahagia. Saya yang menderita, Bu, ya. Akhirnya Ustadz pulang. Sampai rumah cerita sama istri Umi, ceritanya begini. Abi, udah Bi, malam ini kita makan ke kepiting dan Dito. Ya udah, cek dulu jadwal. Jadi cek jadwal, bukan cek hodam ya. Suka cek hodam ini. Dicek jadwal, aman Bi, kosong Bi, mantap. Ayo kita berangkat. Panggil keluargamu, panggil keluargaku. 2 mobil Bu, berangkat kita. 1 meja besar di Dandito kami blok. Makan dengan begitu nikmat dan bahagia bersama keluarga. Hingga tibalah detik-detik yang menegangkan. Apa Pak? Bayar. Ya Allah, saya udah perkirain ini Mi, kayaknya 3 jutaan deh Mi. Siap-siap Mi ya. Apa-apa Bi, sekali-kali bagian keluarga. Ya udah, insya Allah nanti Allah ganti Mi, amin. Saya berangkat mengambil dompet nih Pak. Kesenggol tangan orang, jatuh. Ada orang agak-agak hitam, kecil, pakai kopi koboi. Ustadz Agus ya? Iya Pak Haji. Ustadz gak usah bayar. Pak Haji mohon maaf ya, kalau saya berdua sama istri, senang saya dibayarin Pak Haji. Tapi itu keluarga saya 1 meja besar. Nanti Pak Haji habis bayar meninggal dunia, ya jangan. Pak Ustadz gak usah bayar, saya juga gak usah bayar. Kenapa? Aku yang punya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Oh gitu kan bungkus 4 kotak lagi Pak ya. Buat apa Tat? Mau aku bawa ke Polda Kaltim. Masya Allah. Teman-teman yang berbahagia, bercanda. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itulah akhlak Nabi Anda. Maka yuk kita bekerja dengan serius, karena kerjamu adalah ibadah. Pekerjaanmu adalah ibadah. Terlebih menyongsong pemilu kada aman dan sukses, insya Allah teman-teman yang berbahagia, ini menjadi momentum yang terbaik untuk kita, untuk mengabdi, memberikan kenyamanan kepada masyarakat dengan netralitas polisi. Insya Allah ya, Polda Kaltim akan menjadi wasilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tidak berpanjang, tidak berlebar. Sahabat-sahabatku, mari bersama-sama kita berdoa, dan sebelum berdoa mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.